Bayangkan kamu bisa bepergian dengan kecepatan cahaya. Pasti sangat cepat, kan? Tapi begini, dengan kecepatan cahaya, jarak sejauh 300.000 km hanya ditempuh dalam 1 detik. Artinya, hanya diperlukan waktu 1 detik untuk mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali. Terdengar seperti buang-buang waktu saja. Bagaimana kalau pergi ke ruang angkasa saja? Yuk, kita pahami konsepnya dulu. Kecepatan cahaya, bocoran, tentu sangat cepat, adalah kecepatan gerak cahaya pada ruang hampa, yaitu 1 miliar kilometer per jam. Dengan kecepatan setinggi ini, cahaya matahari cuma perlu waktu 8 menit 17 detik untuk sampai ke bumi. Lalu, kenapa kita tidak menjelajahi ruang angkasa dengan kecepatan cahaya? Menurut hukum fisika, hal ini mustahil. Tapi, ayo kita kesampingkan dulu detail ini. Bayangkan kita bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Jarak bulan dari bumi kurang lebih 385.000 km atau sama dengan 30 bumi yang dijejer dalam satu garis lurus. Kalau kamu pergi ke bulan dengan kecepatan cahaya, waktu yang diperlukan cuma sekitar 1 detik. Sebagai perbandingan, kalau kamu ingin mengendarai mobil ke bulan tanpa melampaui batas kecepatan, sekitar 105 km per jam, maka waktu yang diperlukan hampir selama 3.700 jam, yang sama dengan 154 hari atau lebih dari 5 bulan. Venus merupakan planet yang paling dekat dengan bumi. Rata-rata jarak antara bintang timur dengan bumi sejauh 40 juta kilometer. Ini sama dengan 1000 kali keliling bumi. Tetap saja, kalau kamu terbang ke sana dengan kecepatan cahaya, diperlukan waktu 2 menit sebelum mendaratkan wahana antariksamu di daratan Venus. Mungkin waktu sesingkat itu cukup untuk menikmati burrito ukuran besar? Tapi, kalau posisi Venus terhalang oleh matahari, akan diperlukan waktu selama 15 menit. Wah, waktu yang cukup untuk menghabiskan hidangan lengkap. Kalau kamu harus naik mobil, perjalanannya akan menghabiskan waktu hampir selama 400.000 jam, yaitu 44,5 tahun. Jarak terdekat antara bumi dan Mars sejauh 56 juta kilometer. Sedangkan jarak rata-ratanya 225 juta kilometer dan jarak terjauhnya 402 juta kilometer. Atau sama dengan 1000 kali jarak bumi ke bulan. Nah, coba bayangkan, semisal hari ini adalah hari keberuntunganmu dan kamu harus ke Mars dengan menempuh jarak terdekatnya. Waktu yang diperlukan kurang lebih selama 3 menit. Kalau kamu pergi ke planet merah ini menggunakan mobil dengan kecepatan 105 km per jam, bekal makan siangmu harus banyak sekali. Karena waktu tempuhnya 540.000 jam atau lebih dari 62 tahun. Jangan lupa ganti pelumas mobilmu juga ya. Jarak rata-rata antara Merkurius dengan bumi sejauh 77 juta kilometer. Itu hampir 15.000 kali jarak dari Sabang sampai Merauke. Jadi, perjalanan ke Merkurius dengan kecepatan cahaya hanya memerlukan waktu 4,5 menit. Kamu bisa menonton 2 cuplikan film selama itu. Dengan mobil, kamu akan perlu waktu selama 740.000 jam atau lebih dari 85 tahun dalam sekali jalan. Nah, sekarang saatnya pergi ke matahari. Jaraknya sejauh 150 juta kilometer. Jika ditempuh dengan kecepatan cahaya, jarak sejauh itu tidak akan terasa jauh kok. Hanya perlu waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke permukaannya. Au, panas! 8 menit? Lumayan untuk menonton video di YouTube. Lain halnya dengan perjalanan menggunakan mobil. Kamu akan tertahan di dalamnya selama 1,5 juta jam atau 165 tahun di ruang angkasa. Super lama! Kamu telah mengunjungi tempat-tempat terdekat dan saatnya melakukan perjalanan yang lebih jauh. Bagaimana kalau pergi ke Jupiter? Jarak planet ini dari bumi kita bervariasi. Jarak terdekatnya 578 juta kilometer dan jarak terjauhnya lebih dari 965 juta kilometer. Anggaplah kamu tak perlu pergi sejauh itu, tapi kalaupun iya, akan perlu waktu 32 menit untuk sampai di planet terbesar di tata surya kita ini. Waktu yang cukup lama lah untuk dipakai tidur siang. Tapi kalau perjalananmu dengan mobil, akan diperlukan waktu selama berkali-kali masa hidup untuk menempuh jarak yang sama dengan 150.000 kali panjang sungai Mississippi. Itu sih hampir 650 tahun. Wow! Tapi Jupiter masih belum seberapa jauh. Masih ada Saturnus.
Jarak terdekatnya sekitar 1,2 miliar kilometer dari planet kita, atau 3.000 kali jarak dari bumi ke bulan. Dan jika jarak ini ditempuh dengan kecepatan cahaya, waktumu menonton film favoritmu tidak akan cukup, karena untuk sampai ke Saturnus, waktunya sekitar 1 jam. Kalau ditempuh dengan mobil, perjalanan ke Saturnus akan menghabiskan waktu selama 1.300 tahun. Inilah yang dinamakan penerbangan jarak super jauh. Semoga tersedia cukup makanan dan hiburan. Ayo, kita pacu lagi dengan menggunakan kecepatan cahaya penuh dan menuju ke Uranus. Periksa dulu wahana antariksamu dengan cermat. Kamu harus menempuh jarak sejauh 2,5 miliar kilometer. Dan ini baru jarak terdekatnya. Berkat kecepatan cahaya, perjalanan ini tidak akan berlangsung lama. Cuma 2 jam lebih sedikit. Dengan menaiki mobil, waktu yang kamu perlukan hampir selama 3.000 tahun atau 150.000 kali lebih lama dari misi Apollo 11. Awas loh, kamu bisa-bisa bosan. Dengan kemampuanmu bergerak dalam kecepatan cahaya, kamu bahkan bisa menuju tepi tata surya, awan Oort. Kabarnya, awan Oort kemungkinan berisi lebih dari 1 triliun komet. Kamu butuh lebih dari 3 tahun untuk mencapai tempat jauh ini. Wah, waktu yang cukup untuk menonton seluruh daftar film dan membaca seratusan buku atau bahkan menulis bukumu sendiri. Jangan pernah menyetir ke awan Oort, ini akan memerlukan waktu jutaan tahun. Kamu juga bisa mengunjungi bintang terdekat dengan bumi selain matahari, Proxima Centauri. Jaraknya lebih dari 40 triliun kilometer dari bumi. Iya, betul. Angka 40 yang diikuti 12 nol. Tapi tenang, aku juga bingung. Kalau kamu ingin melakukan perjalanan ke bintang ini, waktu tempuhnya selama 4 tahun. Perjalanan darat menuju Proxima Centauri akan menghabiskan waktu selama 44 juta tahun. Perjalananmu semakin lama dan terus lama, kamu akan sampai di pusat galaksi Bima Sakti. Ukurannya sangat besar, diameternya saja lebih dari 100.000 tahun cahaya, dan ketebalannya 1.000 tahun cahaya. Info sedikit ya, 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun, dan ini hampir sejauh 10 triliun kilometer. Belum lagi, galaksi Bima Sakti merupakan rumah bagi 400 miliar bintang dan lebih banyak planet lagi. Untuk menuju pusat galaksi Bima Sakti, kamu harus menempuh jarak sejauh 25.000 tahun cahaya. Bahkan, dengan kecepatan cahaya, waktu yang akan diperlukan selama, coba tebak, 25.000 tahun. Perjalanan dengan mobil tentu memerlukan waktu yang lebih lama. Berapapun perkiraan angkamu, tetap saja terlalu kecil. Tapi, anggap saja kamu ambisius. Kenapa tidak pergi ke galaksi spiral yang terdekat dengan bumi saja, galaksi Andromeda? Untuk sampai ke sana, kamu perlu menyiapkan suplai makanan dan hiburan sebanyak mungkin karena perjalanannya akan selama 2,5 juta tahun. Kalau aku, kurasa lebih baik pergi ke air terjun Niagara saja. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.